Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang iklim di benua Asia dan benua-benua yang lainnya. Baiklah, yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia meliputi daerah tropis sampai negara dingin, sehingga perbedaan iklim antara negara satu dan lainnya sangat besar. Ditinjau dari letak lintangnya, Asia terbagi menjadi 4 daerah iklim, yaitu yang pertama, daerah yang beriklim panas atau tropik, terletak pada kurang lebih 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara. Yang kedua, daerah yang beriklim subtropik, terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Kemudian yang ketiga, daerah yang beriklim sedang, terletak pada kurang lebih 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara. Daerah yang beriklim dingin terletak pada kurang lebih 66,5 derajat lintang utara sampai 82 derajat lintang utara. Akibat luas benua Asia dan adanya pengaruh lautan, menyebabkan iklim di daerah pedalaman dan di daerah yang berdekatan dengan lautan sangat berbeda. Akibatnya, di wilayah daratan Asia bagian tengah banyak dijumpai kawasan stepa dan gurun yang sangat kering. Baik, yang kedua adalah benua Afrika. Kurang lebih 80% dari luas daratan Afrika terletak di daerah tropis. Pada umumnya, daratan Afrika memiliki suhu yang tinggi. Suhu yang paling tinggi terdapat di Sahara sebelah utara Sudan. Pada bulan April sampai Mei, temperaturnya mencapai 45 derajat Celcius. Karena Afrika sebagian besar merupakan dataran tinggi, pada waktu siang hari dalam musim panas, temperatur udara sangat tinggi. Pada malam hari dalam musim dingin, udara sangat dingin. Pada saat matahari berada di belahan bumi selatan, maka di belahan utara terjadi daerah maksimum subtropis dan angin berembus menuju daerah minimum khatulistiwa. Faktor lain yang menyebabkan gurun Sahara kering adalah pada waktu musim dingin. Gurun Sahara terletak di daerah maksimum subtropis. Oleh karena itu, suhu udara turun yang menyebabkan uap air mengembun sehingga hujan tidak dapat turun. Di belahan bumi selatan berembus angin pasat tenggara. Di pantai barat, angin tersebut merupakan angin darat sehingga Afrika bagian barat menjadi kering, misalnya di gurun Kalahari. Di pantai timur terjadi angin laut yang membawa uap air dari Samudra Hindia. Karena pantai timur berupa dataran tinggi, angin menjadi naik. Akibatnya, sebagian besar hujan turun di sepanjang pantai. Benua Afrika yang luas dengan keadaan relief yang berbeda berakibat satu daerah yang tidak menerima hujan sama sekali adalah daerah Sahara dan gurun Kalahari. Hal itu disebabkan angin yang berembus bersifat kering. Kedua, daerah subtropis yang terletak 30 derajat sampai 35 derajat lintang utara atau lintang selatan adalah daerah atas dan Tanjung Harapan. Hujan turun dalam musim dingin karena pengaruh dari angin barat. Yang ketiga, daerah yang banyak menerima hujan adalah yang pertama, daerah di sekitar khatulistiwa. Dalam waktu setahun hujan turun terus-menerus. Hal itu disebabkan udara di daerah tersebut selalu naik. Yang kedua, sepanjang pantai timur, hujan turun karena naiknya angin pasat. Yang ketiga, di pantai Guinea atas, hujan di daerah itu disebabkan karena angin monsun barat daya dan hujan turun pada musim panas. Kemudian di daerah Abyssinia, hujan di daerah ini disebabkan angin monsun barat daya dan hujan turun dalam musim panas.
Kemudian di daerah yang letaknya mendekati khatulistiwa makin banyak turun hujan dan mendekati gurun pasir hujan makin kurang. Kemudian benua Eropa. Berdasarkan iklim matahari, benua Eropa terdapat di daerah iklim sedang. Namun walaupun demikian, Eropa juga terjadi 4 macam musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Berdasarkan iklim Pisces, benua Eropa terdapat 6 macam iklim, yaitu iklim laut tengah di Eropa Selatan, iklim kutub atau tundra, iklim pegunungan, iklim darat di Eropa Timur, iklim laut di Eropa Barat, dan iklim peralihan di Eropa Tengah. Selanjutnya adalah benua Amerika. Iklim di Amerika bermacam-macam. Hal itu dimungkinkan karena dataran Amerika memanjang dari kutub utara sampai kutub selatan. Yang pertama adalah Amerika Selatan. Daratan Amerika Selatan sekitar 60% terletak di daerah tropis. Daerah tersebut dipengaruhi oleh angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Angin tersebut ketika sampai daratan banyak menurunkan hujan. Kemudian Amerika Tengah. Seluruh wilayah Amerika Tengah terletak di daerah panas atau tropika. Oleh karena itu banyak turun hujan. Di dataran-dataran rendah udaranya panas dan di pegunungan udaranya sejuk. Antara bulan Maret sampai September bertiup angin panas atau hot waves dari Teluk Meksiko sampai Kanada bagian utara. Sebaliknya, pada musim dingin terjadi angin dingin, yaitu di sekitar sungai Este Soren disebut blizzard. Angin itu bertiup dari utara sampai di Teluk Meksiko. Di daerah Texas dan sekitarnya dinamakan northern. Kemudian Amerika bagian barat. Bagian barat Amerika dibagi menjadi beberapa daerah. Pertama, daerah sebelah utara, yaitu pada garis 40 derajat tentang utara, beriklim laut sedang. Yang kemudian daerah antara pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan Rocky beriklim dataran tinggi. Ciri-cirinya terdapat perbedaan yang sangat besar antara derajat panas pada musim panas dan musim dingin, pada siang dan pada malam hari. Kemudian daerah sebelah selatan garis 40 derajat tentang utara beriklim subtropis, misalnya di California. Kemudian daerah sebelah selatan California, misalnya di sekitar Jazirah California dan Meksiko bagian barat beriklim gurun. Nah, kemudian benua Australia. Berdasarkan letak garis lintangnya, seluruh Australia dikelompokkan dalam 3 daerah iklim, yaitu Australia bagian utara beriklim tropis, kemudian Australia bagian selatan beriklim subtropis, kemudian Pulau Tasmania itu beriklim sedang. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang iklim di beberapa benua. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.